Puji Tuhan Pak Bu Marta dan Ika yang kameranya nggak dibuka, saya suruh doa. Banyak yang doa malam hari ini yang kameranya tidak dibuka. Nah, ini akun Bu Ika ini siapa ini? Oh iya ya, lagi pembagian takjil ya. Tapi bisa doa kan? Mendekat ke mic kan? Enggak kedengeran. Masih jelas. Yuk dibuka dalam doa saja. Nanti Ibu Mata nanti akan kasih poin-poin untuk doa syafaat. Ya salah, tapi intinya malam hari ini rindu kita mendoakan teman-teman kita ya yang mulai karena kesibukan dan sebagainya agak cukup banyak absen dari ibadah gitu ya di minggu, di komsel juga. Nah kita serahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan menjamah mereka. Selain itu kita doakan untuk ibadah padang itu ya. Nah baik Bu Ika silakan untuk mendoakan doa malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Ada satu lagu seperti rusa merindukan air, begitu pun jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan juga sumber kehidupan bagi kita sekalian. Mari kita akan ajak kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk rahmat dan anugerah. Saya akan sedikit setting. Baik.
merindukan air. Begitu pun jiwa merindukan Engkau kehidupanku yang mengalir segala jiwa. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah dengan segala hatiku. Katakan seperti itu. Merindukan air. Begitu pun jiwa merindukan hanya kepadamu. Maka Tuhan dan Raja-Mu, Engkau sumber kehidupanku yang mengalir segala jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah dengan segala hatiku. Engkau sumber kehidupanku yang mengalir segala jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah dengan segala hatiku. Ku sembah dengan segala hatiku. Ku sembah dengan segala hatiku. Ku sembah Engkau dengan segenap hati. Ku sembah Engkau dengan segenap jiwa. Ku sembah Engkau dengan segenap kekuatan. Karena hanya Engkau Allah yang mengasihi. Terima kasih Tuhan sampai hari ini. Kasih setia dan kemuliaan-Mu sungguh besar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus yang menghancurkan segala otoritas kuasa di udara yang mengganti. Di dalam pertemuan doa malam hari ini Tuhan, dimanapun jemaat berada Tuhan, menjamah kemenangan yang daripada Tuhan mengalir atas setiap mereka. Biarlah setiap yang boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Pengurapan Tuhan mengalir atas setiap rumah-rumah. Apapun keadaan sekitarnya, tidak akan mencuri berkat
akan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, tidak ada yang bisa kami membalaskan setiap begitu besarnya kasih dan kemurahan-Mu. Ajar Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Tanyakan pujian Kau Allah yang Allah yang setia. Allah yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapanku. Hidupku jalanmu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku dengan apa yang Tuhan. Segala kebaikan-Mu segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan penuh alam. Segala kebaikan-Mu segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kenapa kami balas segala kebaikan Tuhan? Ajarkan kami Tuhan memuliakan Kau dengan hati, memuliakan Kau dengan segenap kekuatan jiwa kami. Karena begitu Kau tulus mengasihi setiap kami, dengan segenap hati Kau korbankan seluruh hidupmu Tuhan. Kau rela turun ke bumi tinggalkan surga mulia. Kau menjadi seorang anak manusia. Kau dihina, Kau dipukul dan diludahi. Kau rela menderita untuk menebus dosa kami. Sampai Kau mati di kayu salib, Kau bangkit dan kembali ke surga. Dan saat inilah Tuhan kami menunggu menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami bersyukur Tuhan untuk korban kehadiran Kristus. Kami bersyukur kasih setia dan kemurahan. Sungguh Engkau sangat baik. Kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari mengingat kasih Tuhan, mari mengingat kemurahan Tuhan, mengingat anak, cucu, menantu, mengingat orang tua, mengingat saudara, keluarga besar, mengingat kasih Tuhan yang luar biasa.
Tuhan telah melalukan kita di masa pandemik yang begitu luar biasa. Tuhan menjagai setiap kita. Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati makan minum kita. Tuhan melindungi keluar masuk kita. Ini adalah alasan kenapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dihadapkan keluarga kami. Ajarkan kami tetap mengingat itu sehingga kami tidak lupa untuk tetap bersyukur. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan. Tidak ada kata lain selain kami mengakui bahwa Kau Allah yang setia. Istri kami tidak setia. Kadang-kadang dalam satu minggu, sehari pun kami tidak sempat untuk memberikan waktu. Tidak sampai 1 hari. Beberapa jam saja untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni jikalau kami melupakan kasih dan kemurahan-Mu. Dimana Kau lakukan kami daripada hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengatur begitu luar biasa. Hikmat-Mu tiada terselami Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Bagaimana Tuhan mengatur hikmat hidup kami. Begitu luar biasa Tuhan berkarya. Ajarkan kami tidak melupakan Tuhan. Ajarkan kami tidak melupakan kebaikan. Ampuni kami Tuhan jika kami sering melupakan bahwa Tuhan. Sering apa keinginan yang baik yang kami ingin lakukan, tapi bukanlah itu. Seringkali salah dengan apa yang ada dalam pikiran kami Tuhan. Ampuni kami Roh Kudus. Luruskan setiap hati kami. Berikan hati yang baik. Berikan hati yang baik. Terlalu banyak alasan untuk kami tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kami mengingat korban Kristus, terlalu banyak alasan untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur. Mari naikkan lagi. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia, puji-Mu besar Tuhan. Ampuni kami, Kaulah harapan hidupku dalam Kaulah harapanku. Dengan apa yang ku bawa, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan yang besar, balas kasih dan kemurahan. Akan kami berikan itu bakar pun Tuhan tidak sanggup untuk membalas segala kebaikan-Mu.
lebih sempurna dikatakan dengan apa kan ku balas dan apa kan ku balas segala kebaikanmu segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur pada ku bersyukur pada ku bersyukur padamu selamanya. Waktu yang singkat malam hari Tuhan kami ingin gunakan semaksimal sebelum lebih jauh kami memberkati teman-teman kami melalui doa. Sebelum kami mendoakan kegiatan-kegiatan kami Tuhan, lebih dahulu Tuhan mengoperasikan seluruh hati kami, pikiran kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan senantiasa mengasihi Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu. Kau sungguh terlalu baik Tuhan, selalu banyak kabar besar pertolongan Tuhan yang ada di depan kami, yang ada di belakang kami. Jika kami mengingat masa lalu Tuhan menolong, jika kami mengingat bahwa masa depan ada dalam tangan, kalau kami mengingat hari-hari kami sampai malam hari Tuhan telah diadakan itu bukan karena kekuatan kami. Berapa kali kami mengalami rasa takut, khawatir, cemas untuk keadaan ekonomi, keuangan, pekerjaan, masa depan. Tapi Kaulah penghibur yang sejati. Ketika sahabat terdekat pun, ketika saudara terdekat pun, ketika saudara kandung terdekat pun sudah tidak bisa menolong, karena semuanya sama-sama bergumul. Tapi hanya Kaulah jawaban atas setiap itu semuanya Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di tangan-Mu semuanya akan menjadi baik dan akan tetap baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, sungguh teramat Kau jadikan hidupku berarti. Kita menyadari bahwa jikalau kita mendapatkan kemuliaan, kebisaan, penghargaan, itu semuanya yang membuat kita menjadi berarti oleh karena Tuhan. Jangan pernah ada orang yang menyombongkan diri, merasa lebih dari yang lain, merasa bisa apa-apa saja. Tapi ingatlah bahwa apapun itu adalah kebaikan Tuhan yang menjadikan hidup kita menjadi mulia hanya karena Tuhan. Dalam pujian ini dikatakan Kau jadikan hidupku berarti. Yang membuat hidup kita berarti adalah hanya Tuhan saja. Kita menyadari bahwa apa yang membuat kita mulia adalah ketika kita melayani orang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu
yang membuat kita mulia. Kita bisa bayangkan ketika kita tidak melakukan semua hal di dalam nama Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih karunia dan juga anugerah Tuhan. Kita bukanlah apa-apa. Kita bukanlah orang yang terpandang. Jadi jangan sampai ada satupun yang menyombongkan diri. Karena Tuhan sangat terganggu dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian dari awal sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan. Dari semula Kau tetap hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi, dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bumila akan berdoa untuk menerima renungan malam. Mari Bumila, mic-nya belum dibuka ya. Iya, silakan. Shalom semuanya, puji Tuhan kita ada dalam anugerah dan juga
juga segala kebaikan Tuhan pada saat malam hari ini. Nah, saya akan memberikan satu renungan yang mungkin nanti akan saya sampaikan lebih lengkap lagi di dalam waktu yang ini lagi, yang cukup baik ya, dalam artian lebih panjang waktu gitu ya. Oke, baik, sebentar saya. Ya, saya akan membacakan si handphone satu ini. Membacakan di dalam sebuah kisah tentang Daud. Nah, saya akan mendahului dengan ini. Jadi sering kita itu agak bukan marah tetapi mikir gitu. Kalau di dalam perkembangan, pertumbuhan, dinamika di dalam jemaat ya, mungkin dimanapun ya, tidak cuma di kita. Terkadang-kadang memang orang yang terbeban dalam kegiatan, dalam tugas gereja itu justru orang yang memang bergumul. Yang dalam hati setuju ya katakan setuju. Karena rata-rata orang yang terjun langsung dan punya beban, punya hati itu memang secara natural ya seperti itu. Jadi salah satu contoh kenapa seseorang itu masuk kepada jurusan psikiater atau dokter gitu. Atau bahkan yang lain lah, polisi atau angkatan gitu. Karena memang memiliki latar belakang yang kurang baik dan kemudian tujuan dia sekolah itu adalah untuk menolong. Kalau tidak keluarganya sendiri, ya orang lain. Ada orang yang anggota keluarganya tidak bisa tertolong dengan penanganan medis, akhirnya meninggal, akhirnya anak kecil ini berpikir untuk menjadi dokter. Ada salah satu anggota keluarga yang memang dibully dan juga dijahatin dalam masyarakat, maka dia berpikir saya harus menjadi seorang polisi atau tentara. Nah juga di dalam hal-hal seperti ini kita merasa mungkin kalau kita memang memiliki beban hidup dalam keluarga, dalam sakit penyakit, rasanya lebih terpanggil untuk melayani, terjun di dalam menangani masalah jemaat atau masalah teman-teman kita. Mungkin itu ya. Nah, ini juga, jadi saya akan ajarkan kepada setiap kita dalam hal yang mirip tetapi agak berbeda. Ini kisah tentang Daud. Nah, jadi nanti saya berharap teman-teman semuanya membaca 1 Samuel 21 ya. Di situ ada cerita background. Malam hari ini saya bilang tadi singkat waktunya kita akan membaca di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai yang kelima. Ya, tentang Daud di Gua Adulam. Ya, ayat 1 dan selanjutnya saya akan membacakannya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar, tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, sampai di situ dulu ya. Nah, ceritanya gini, Ibu, Bapak-bapak sekalian sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kisah di mana
perselisihan antara Saul dan Daud sedikit tahu ya. Nah, yang paling membuat tersentak marahnya Raja Saul itu ketika disebutnya Raja Saul itu memenangkan ribuan, tetapi mengalahkan ribuan maksud saya, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, sebagai seorang raja yang secara administrasi memang yang paling legal, Daud memang keadaannya sudah diurapi, tetapi belum sah untuk menjadi raja. Tetapi masyarakat lebih mengagungkan Daud begitu. Tetapi Daud ini juga sahabatnya, anaknya Saul namanya Yonatan. Nah, suatu saat ketika menghadapi demikian gentingnya suasana, karena saudara bisa bayangkan si Daud ini sebagai anak muda yang dikejar oleh siapa? Saul. Saul itu siapa? Bukan orang biasa. Saul itu adalah raja. Nah, kalau sekarang itu adalah presiden. Gitu ya. Jadi bisa bayangkan enggak? Kalau di suatu negara sang presiden itu memberikan satu perintah untuk menangkap seseorang dan harus dibunuh misalnya. Jadi seorang Daud pun mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai pada akhirnya si Daud ini memang pergi melarikan diri ke tempat di luar Israel, gitu ya, sampai kepada raja di kota Gad, Akis namanya. Nah, sampai suatu saat karena stresnya, Daud itu waktu mau ketangkap, ya, itu dia tuh sampai pura-pura loh, gila, ya. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara itu dikejar orang kemudian pura-pura gila, atau dikejar apa ya orang atau didatengin orang kemudian pura-pura gila? Nah, si Daud ini ngalamin. Kalau nggak percaya saya bacakan aja lah ya di dalam 1-21 dah ayat yang 10 ya, Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan lari ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ini siapa yang mau bikin drama kayak gini nih? Jadi garuk-garuk pintu, kemudian itu air liur dibiarin sampai meleleh ke janggut. Nah, zaman itu orang laki kebanyakan berjanggut gitu ya. Jadi sampai meleleh begitu. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Nah gitu. Jadi ini sungguh sangat apa ya? Saya pikir Daud nggak gila beneran, bukan kerasukan betul, enggak. Nah, tetapi sebagai sahabat Allah, kita lihat gini loh, maksudnya gini. Ya, saya ingin kasih apa sih? Jadi orang yang sedekat Tuhan sebegitu rupa, Daud yang sudah mendapatkan pengurapan daripada Tuhan, kemudian dalam ketakutan pun sepertinya tanda kutip Tuhan itu kayak membiarkan. Sampai dia dikejar-kejar, sampai keluar daripada negerinya, sampai ke kota Gad, di tempat asing, dan mereka itu orang di daerah Filistin ya. Orang Filistin itu sangat tahu track recordnya Daud tuh, dan kenal, ada beberapa kenal, tentara itu kenal, ini Daud yang apa? Ngalahin Goliat gitu loh. Nah, kalau Goliat aja mereka dibunuh sama dia, nah waktunya kita untuk balas dendam. Makanya dibawanya ke Raja Ahab supaya ya diapain gitu loh. Tetapi karena bentuknya seperti orang gila, maka Andi juga jadi jijik dan sebagainya. Ngapain di sini juga banyak orang gila? Kenapa orang gila dari Israel dibawa ke sini lagi? Nah begitu.
Tetapi saya kira adalah pertolongan Tuhan. Tetapi di dalam 1 Samuel 22 ini dikatakan di situ, akhirnya setelah itu ketakutan Daud bisa keluar dari situasi yang sulit itu sambil kegila-gilaan itu, gila sampai dia keluar gerbang kota, akhirnya dia pergi ke sebuah gua, namanya Gua Adullam. Nah perhatikan ya cerita ini. Nah Daud di situ kesepian, dia takut sekali untuk kembali ke kota. Pasti Saul menangkap dia. Dalam artian Daud itu butuh orang yang menolong. Tetapi apa yang dikirim Tuhan? Cara Tuhan menolong seperti apa? Daud tidak diselamatkan dengan cara maunya Daud, tetapi Tuhan selamatkan dia. Bukan dengan cara menyelamatkan Daud secara fisik, tetapi menyelamatkan mentalnya. Dengan cara apa? Akhirnya di tengah-tengah kekalutan, kegaduhan hati, aku bisa hidup terus atau tidak, dan kemudian sanjungan masyarakat itu sudah tidak dalam pikirannya, dia pokoknya galau banget, tetapi yang dikasih oleh Tuhan adalah dari sana, lalu Daud pergi dari sana melahirkan diri kedua Adullam. Ketika sudah selesai dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Puji Tuhan keluarganya datang. Tetapi yang kedua, ayat kedua, berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran. Nah, golongan orang yang dalam kesukaran datang kepada Daud yang sedang punya masalah. Selanjutnya setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang itu datang juga kepada Daud yang sedang putus asa dan minta tolong kepada Daud. Kemudian setiap orang yang sakit hati yang ketiga itu datang kepada Daud untuk ditolong. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, saudara, kita menangani satu orang bermasalah saja, saudara. Kita sudah habis energi pikiran kita. Ini 400 orang, saudara. Tetapi disinilah cara Tuhan menolong mental Daud itu. Karena dia akan menjadi seorang raja yang hebat. Seorang pemimpin yang hebat. Dia harus dihadapkan situasi supaya mentalnya betul-betul mental pemenang, saudara. Nah, jadi kita lihat, saudara, teman-teman sekalian, ketika engkau merasa bahwa engkau banyak masalah, tetapi harus menangani masalah jemaat yang lain, jangan berkecil hati. Karena Tuhan ingin apa? Menjadikan kita lebih daripada orang-orang lain. Dan memang betul ketika kita memiliki masalah, sakit penyakit, kita datang kepada seseorang yang sakit, kita mendoakan. Rasanya kita lebih kuat. Dan ketika kita memiliki masalah ekonomi dan sebagainya, duit yang ada juga cuma cukup untuk sehari itu. Tetapi ketika kita bisa menolong orang lain, rasanya kita itu menjadi seorang yang berguna, berwibawa secara rohani. Dan oleh sebab itu, saya mulai berpikir tidak boleh pesimis yang terlalu seperti apa ketika melihat tim kami sebagai gembala yang orang berjuang untuk kebersamaan adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki beban yang berat. Tetapi disitulah bedanya kita. Ya, jadi tetap semangat teman-temanku sekalian, meskipun kita butuh ditolong, tetapi kita harus menolong orang lain. Daud setelah pasca dari Gua Adullam ini, dia menjadi pemimpin sejati. Amin. Luar biasa itu ya. Jadi berkat yang luar biasa pada malam hari saya sampaikan kepada kita sekalian. Tidak apa-apa kalau kita sedang banyak masalah dan kita harus menghadapi untuk menolong orang lain yang punya masalah. Berarti Tuhan nilai kita lebih daripada yang lain. Ya, jadi jangan iri hati dengan orang-orang yang everything is okay, tetapi untuk waktu dan juga kesabarannya dalam mengikuti untuk setia di dalam kegiatan mungkin lebih minim, tidak apa-apa. Jadi kita memang dipilih oleh Tuhan untuk lebih daripada yang lain. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya sampaikan pada malam hari ini, tetap sukacita. Aku sakit harus menolong yang sakit, tidak apa-apa. Aku harus didoakan tetapi harus mendoakan orang lain, tidak apa-apa. Aku harusnya dikunjungin, tetapi aku harus mengunjungi orang lain. Aku
seharusnya mendapatkan ucapan selamat ulang tahun, Bu Marta. Tapi kadang-kadang kita harus mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang lain. Nggak apa-apa, saudara. Jadi intinya adalah bahwa kita itu untuk menjadi biji mata Tuhan memang harus digosok sampai menjadi mutiara yang cemerlang. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan pada saat malam hari ini. Mari kembali sesuai dengan semangat kita malam hari ini. Kita akan mendoakan untuk teman-teman kita yang mulai menjauh daripada Tuhan. Mungkin nggak usah disebutkan namanya, tetapi kita doakan secara umum saja. Mari silakan Bu Marta mau dipimpin langsung atau menunjuk yang lain, silakan saja. Kemudian mendoakan untuk ibadah padat. Bagaimana Bu Marta? Ya, silakan Bu ya. Ya. Oke, baik, silakan Bu Cindy. Ya,
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dan kami menyerahkan untuk apapun yang kami lakukan dalam sepekan ini, dalam mencari nafkah, pekerjaan, Tuhan yang memberikan rezeki, kami percaya Tuhan yang memberkati, dan kami percaya juga Tuhan segala usaha yang kami lakukan diberkati jikalau kami jujur di hadapan Tuhan, dan juga kami tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban kami kepada Tuhan. Kami percaya berkat-Mu atas minggu ini, dalam segala kegiatan, bagi yang sakit disembuhkan dalam kuat kuasa Tuhan, dan juga bagi yang menderita, hatinya luka dan sebagainya, dan juga berbagai hal kendala dalam transportasi, kesibukan dan lain sebagainya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Supaya media yang kami tayangkan secara gerejawi ini boleh menjadi satu solusi yang terbaik, tetapi berbalik lagi kepada setiap hati jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, melalui ini semuanya perkaranya adalah kami mau melakukan waktu-waktu kami untuk kepentingan kerajaan Allah atau tidak. Oleh sebab itu Tuhan menjamah Roh Kudus secara ajaib. Kami hanya mendoakan supaya teman-teman kami tetap ada dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan diteruskan. Jangan sampai kelamaan mereka lupakan akan kewajiban ibadah mereka, sehingga mereka terhilang dan tentunya akan menyesal pada hari kelaknya Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas setiap kami, dan kami akan mendengarkan informasi berkat Tuhan melimpah atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kita doa berkat, jadi besok saudara kita akan PWP. Nah, bagi yang memang bersedia untuk berpuasa silahkan, karena kita tidak terformat dengan waktu, silakan saja. Nanti kita akan buka di PWP itu. Nah, kita beli jajanan di jalan saja, kita nggak usah masak. Jadi saya berharap sih malam hari ini kurang lebih banyak pada bisa untuk ikut PWP. Kan jarang PWP bersama-sama ya. Coba kita hadir pada malam hari ini ada 14-15 akun, berarti kalau kali 2 aja hampir 30 orang sebenarnya. Nah, saya berharap supaya maksimal seperti ini. Cuma di doa pagi Sabtu memang pada tidur. Nggak tahu apakah kepagian jam 5 atau memang nggak biasa itu ya, padahal Sabtu kan libur semua. Nah, itu yang masih minim ya. Tapi saya berharap semangatnya tetap ada ya. Jadi untuk besok kita ketemu sambil kita ngobrol-ngobrol mengenai seragam dan juga mengenai sarana prasarana yang harus kita siapkan menjelang ibadah padat. Itu ya pentingnya di situ. Jadi kewajibannya adalah para PKS, penggerak Komsel, dan juga para ketua komisi, kemudian yang memiliki hati untuk hal-hal ini, saya undang untuk besok kita hadir bersama-sama ya. Oke, baik. Jadi yang nggak puasa tetap bisa hadir ya. Jangan salah. Oh, saya kan nggak
puasa atau gagal puasa, jadi tidak wajib untuk hadir. Semuanya saya harapkan untuk hadir. Ya, baik. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Dan kemudian untuk nanti Komsel yang sudah masuk, Komsel BG di Dipo Kitara, kemudian profesi, kemudian ada ucapan syukur di keluarga Hana ya pada hari Sabtu. Itu saja nanti akan disampaikan hal yang lain. Mungkin ada yang masih kurang dari teman-teman untuk bisa diumumkan. Kami di sini internetnya masih mati, jadi tidak bisa menggunakan yang gede. Tidak ada? Oh tidak ada, kita akan doa berkat ya untuk menutup doa malam hari. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Tuhan berkati doa-doa kami, penyembahan kami. Kami percaya berkat firman Tuhan yang menguatkan, mempedekan hati kami. Sesungguhnya kami memang bergumul, tetapi kamu ditugaskan, dipanggil untuk menolong orang-orang yang bergumul. Itu adalah anugerah yang besar. Setelah itu Tuhan ukur kami memang di atas rata-rata. Kami memiliki kesibukan yang sama, kesakitan yang sama, dan mungkin kesusahan yang sama, bahkan lebih berat. Tetapi panggilan untuk ikut melayani itu berbeda. Itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan telah kasih hati kami yang baik. Ya, berkat Tuhan untuk kita sekalian, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya boleh katakan, amin. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk